ini ya, silakan buka diagramnya. Ya. Nah sekarang saya ingin menunjukkan ya kepada Anda semua bahwa di kota Jakarta ini ya, kalau kita gambarkan kota Jakarta ini yang biru ini, biru, bentuknya itu segitiga. Mengapa? Karena di kota ini itu pasti ada lapisan-lapisan dari yang paling atas ya, sampai yang paling bawah. Kalau yang atas itu pasti kecil, kerucut gitu kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah itulah keadaan masyarakat. Sekarang kalau menteri jumlahnya cuma berapa? Tingkatnya paling tinggi misalnya, gitu ya. Jadi orang kaya juga lebih sedikit atau lebih banyak daripada orang miskin? Lebih sedikit. Jadi kalau yang di atas, yang paling atas tingkatannya itu biasanya lebih sedikit, ya. Disitulah kalau kita lihat orang sering bilang kelas elit, kelas atas, ya. Nah di Jakarta ini hebat di Jakarta ini, kelas atasnya itu bahkan bisa presiden, karena presiden tinggal di Jakarta. Presiden punya RT/RW nggak? Punya. Jadi di Jakarta ini RT/RW itu bisa sampai punya anggota presiden, anggota menteri, anggota orang kaya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat itu tingkat atas, tingkat menengahnya yang nomor 2 ya, itu juga orang yang ya lumayan kaya lah, kaya, lumayan tinggi dan sebagainya. Lalu di bawahnya lagi boleh dibilang kelas yang di bawah, dan kelas yang lebih di bawah lagi itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi orangnya. Terus yang paling bawah itu ada kelas yang orang bilang paling miskin, sampai kadang-kadang nggak punya RT/RW, yaitu siapa? Pemulung. Saya tuh sekarang sedang bekerja ngurusin pemulung sama Bu Yani. Mereka tuh nggak punya RT/RW. Karena RT/RW juga kan udah rumah kan, KTP Jakarta dan seterusnya. Pokoknya itu yang paling bawah. Oke. Jadi inilah kira-kira Jakarta, gitu ya gambarannya. Nah sekarang kalau kita lihat, sambil lihat gambar ya, yang di atas ini kebanyakan itu tergabung di dalam komunitas seperti apa? Kebanyakan di sini komunitas hobi, berdasarkan hobi. Ya, kita lihat tadi hobinya apa, moge tadi misalnya. Wah, hobi moge. Ada lagi karena orang kaya sekali ya, hobinya jalan-jalan ke luar negeri, ya, bareng-bareng ke luar negeri gitu. Nih, komunitas hobinya biasanya ya ada komunitas lain, dia juga pekerjaan dan sebagainya, tapi terutama dia senangannya komunitas hobi. Kalau kelas di bawahnya kebanyakan juga komunitas hobi, ya, tetapi juga komunitas profesi. Oh, pekerjaan kita sama-sama dokter, pekerjaan kita dosen dan segala macam tadi, ya. Di bawahnya lagi itu terutama itu komunitas primordial. Orang yang agak di bawah itu, yang mungkin kayak kita gini ya, senangnya kalau berkomunitas itu yang berdasarkan agama, kesukuan lah. Wah, kita sama-sama orang Minang, kita sama-sama orang dari Jombang, dari Jawa Timur dan sebagainya. Jadi ini komunitasnya kebanyakan seperti ini. Tapi yang paling bawah ini, yang orang tadi gelandangan dan sebagainya, ternyata mereka nggak suka berkomunitas karena
eh, mereka itu setiap hari pekerjaannya itu nyari nafkah. susah sekali, kayak nggak ada waktu kan mencari nafkahnya itu lama sekali seharian gitu ya. Jadi kalau ini berdekatan tempatnya, yang satu jalan ke sana, satu jalan ke sana, sore udah sama-sama capek, itu orang kelas bawah jadi komunitas negara. Tapi saudara sekalian, coba kapan kalian lihat yang di sini sebelah sini. Ini kebanyakan ini gitu kan. Tapi yang komunitas spasial semua ya semua masuk ke dalam komunitas ketetanggaan tadi. Jadi berarti apa? Nah, saya cuma pengen tanya. Berarti apa Pak? Kok gambarnya begitu? Berarti RPR itu apa? Dia bertetangga, berhubungan, berkomunikasi, berhubungan. Ya, yang saya ya. Bedanya komunitas yang lain-lain tadi, yang spasial, yang nasional, dengan yang spasial ini, jadi yang bedanya apa nih? Spasial ini nah, spesial itu mencakup orang lebih banyak. Kamu tidak peduli dia kelas apa, atas, bawah, menengah, semuanya masuk. Spasial. Apakah dia pekerjaan, apakah berdasarkan agama, apakah berdasarkan apa? Dia adalah selalu masuk di spasial. Jadi kalau kita mau bilang, kalau itu komunitas yang paling, ya kalau saya bilang paling penting, ya boleh. Yang paling penting apa ya? Komunitas spasial. Itu paling penting. Karena semua orang tergabung di komunitas spasial. Tetapi saudara sekalian, komunitas spasial itu malah yang paling tidak terlalu dihargai. Tidak dihargai. Kalau orang kaya ya, tingkatan menteri atau pengusaha yang kaya, kalau ditanya punya komunitas nggak punya apa? Oh, kalau begini, RT/RW begitu, begitu biasanya. Jadi kayak saya lebih sibuk melayani komunitas dosen misalnya, karena kita punya organisasi macam-macam. RT/RW itu paling penting sebetulnya. Tapi orang kayaknya kurang menghargai. Kita merasa lah semua itu. Kenalan aja mungkin juga enggak. Padahal semua orang, baik dia presiden, menteri, pengusaha, pulang pas ke RT/RW, pasti dia nggak merasa RT/RW itu penting. Baru Pak kalau dikasih tahu, saudara sekalian ada kebakaran di RT/RW, wah, itu RW kita, ada banjir atau ada maling atau rampok, kita merasa Diakui laporan. baru merasa bingung ya kan. Tapi sehari-hari kalau nggak ada apa-apa sampai lupa kalau dia punya RT/RW. Nah itulah saudara sekalian yang membuat kita ini berpikir, Pak Gubernur, kira-kira ya, Pak Gubernur, cara membangun kota Jakarta supaya betul-betul masyarakatnya kuat, itu sebenarnya apa yang harus dibangun? Itu Pak Gubernurnya bingung juga. Itu yang perlu kita bangun adalah mall yang lebih banyak lagi atau apa begitu. Padahal sebetulnya coba Pak diperkuat RT/RW kita ini. Harus diperkuat dengan bagus Jakarta kuat mungkin Pak Gubernurnya baik sadar. Bagaimana ya cara memperkuat RT/RW kita itu kan? Nah inilah tadi yang dikatakan Pak Yuyun. Yayasan kita ini
kepingin mengajukan kepada pemerintah Jakarta satu konsep bagaimana memperkuat RT dimulai dengan ketua RW-nya, ketua RT ini juga harus hebat. Bapak udah jadi ketua RW hebat ya? Belum merasa belum ya? Merasa belum ya? Apakah Ibu merasa Jumantek yang hebat? Belum. Jangan. Sama aja. Kalau saya ditanya juga, nggak apa-apa harus merasa warga yang hebat? Belum juga. Jadi pokoknya serba tidak hebat aja kita ini ya. Kita serba nggak hebat, kita harus menjadi hebat. Nah, baik inilah diskusi ini supaya kita nantinya bisa menjadi yang hebat tadi. Karena kalau Anda hebat, semuanya juga menjadi hebat, Jakarta kan hebat. Oke, nah, lanjut. Nah, sekarang ini, mari kita lihat secara khusus. Tadi ada banyak komunitas, tapi kita perhatian kita kepada komunitas spasial aja dulu, karena ternyata kan paling penting, kan? Jadi RT RW sebagai komunitas spasial. Ayo, mari kita lihat di situ. Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa komunitas spasial, yaitu RT RW, itu disebut strategis? Strategis ini katanya, masa sih? Strategis apa? Iya. Ya, tapi kalau kita disuruh, kenapa? Coba kalau saya tanya, kenapa kok RT RW itu strategis? Karena itu sebagai fondasi dasar. Fondasi dasar. Oke, ya coba. Untuk makna strategis, untuk mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat Jakarta. Kualitas ya, kalau kita ngomong supaya kualitas masyarakat Jakarta itu menjadi lebih hebat, ternyata RT/RW ini strategis nih. Tapi karena kita mengabaikan atau menyepelekan RT/RW, ya mana bisa kita meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jakarta. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, pertama kita tanya dulu nih, mengapa diperlukan RT/RW? Oke lah, mari kita coba menjawab. Mengapa sih kok diperlukan RT/RW? Karena sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Karena itu suatu wadah di mana masyarakat bisa mengeluh ada apa di dalam lingkungan. Oke, keren. Ada lagi? Itu adaptasi kayak kalau mustahil kan harus ada pengawasan yang Ya, jadi melayani secara administratif dan sebagainya. Ibu yang salah kenapa? Emang pentingnya apa sih RT/RW itu? Penting banget Pak. Apa misalnya? Ya keluhan-keluhan warga. Ya, bisa menerima Iya. keluhan. Oke, berarti RT/RW itu penting. Nah, sekarang apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yudi? Pak Yudi tadi kan mengatakan infrastruktur sosial. Apa sih infrastruktur? Infrastruktur itu ada fisik. Kalau infrastruktur fisik jelas lah, misalnya jalan, jembatan, apa aja yang kayak gitu, infrastruktur. Tapi Pak Yudi tadi mengingatkan ada infrastruktur sosial. Nah, artinya apa ya infrastruktur tapi sosial? Ini adalah yang juga fungsinya menjembatani menjadi jalan. Apa ya misalnya kalau kita bilang, infrastruktur sosial kalau di RW kita misalnya forum Betawi Rempuk. Itu infrastruktur sosial apa? Bukan. Itu apa? Ya, itu hanya organisasi. Bahkan
Majelis taklim itu infrastruktur sosial bukan? Bukan, itu hanya organisasi yang memang penting karena ada anggotanya dan anggotanya senang di situ penting, tapi itu hanya organisasi. Kita harus bedakan organisasi dengan infrastruktur sosial. Coba lihat bedanya. Kalau organisasi apapun itu, kan itu hanya mikirin kepentingan organisasinya. Misalnya orang berkamera itu, Pak, itu ada perkumpulan doa orang Kristen itu bagusan saya gitu kan, dia kan sebelah gitu. Jadi dia hanya ngurusin apa namanya anggota organisasinya. RT RW Masyarakat. ngurusin semua masyarakat. Mulai dari maling, salah sembako, bangsa dan sebagainya, Orang meninggal, orang meninggal. Penting banget apa enggak? penting. Nanti kok dicuekin banget saja yang lain. Kalau ada orang cuek sama RWR juga sebel. Yang perlu sebenarnya lagi dia sebel kok. sekarang paksa bilang saya. Bapaknya gede. Aku sebel, boleh nggak sebel? Boleh. Siapa yang paling disebelin atau siapa yang salah? Ini persoalan. Orang yang cuek itu apa? Sama apa? Apalagi yang salah. Kenapa sih kok pada cuek ini sama RT/RW? Yang salah tuh sebetulnya siapa? Mereka sendiri. Apa? Masyarakat sendiri. Kita sendiri. Agak benar ya. Benar agak. Masyarakat sendiri agak. Kenapa saya bilang agak? Itu agak. Kita sendiri. Ya, karena kan keluarga yang merasa kalau misalnya jadi RT apa tuh kayak ada beban. Jadi masyarakatnya salah. Iya, masyarakat. Tapi saya bilang ada, malah mungkin yang paling salah. Terus Pengurusnya. wah pengurus. Ya masyarakat pengurus salah. Habis masyarakatnya cuek kan? Iya, Nggak bisa iya. apa nih. Iya. Sekarang apa atau siapa atau apa yang paling salah? Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat lagi. Kebijakan pemerintah ya. Wah, kebijakannya salah. Ngaturnya RT/RW secara kebijakan ini yang salah. Nanti saya uraikan semuanya di situ supaya apa itu. Salahnya di mana? Ya kita salah juga sih. Kita salah. Kayak saya, oh Bapak lu juga sering, ya saya juga salah. Tapi kenapa kok saya salah begitu? Habis sistemnya kayak begini, ya saya kan jadi kayak begini, emang saya mesti ngapain? Emang malam-malam saya mesti bilang, ayo saudara, ngapain? Ini nggak bisa juga. Kita saling menunggu. Sistemnya nggak menggerakkan kita. Masalah sistemnya ini. Nah ini yang akan kita berkembang. Makanya saya bilang, saya bisa bicara dengan orang dari RT/RW yang lebih banyak di Jakarta ini seperti ini. Mungkin bisa agak keren ya. RT/RW bisa kita gerakkan. Tapi lebih penting lagi saya atau yayasan saya harus bisa bicara sama Pak Gubernur. Iya. Pak Gubernur, misalnya tak ceramain ini. Iya. Pak Gubernur mungkin ya. Padahal dia gubernur, tapi dia nggak sadar juga. Kayak yang segitiga tadi. Ini loh Pak Gubernur ini. Masih dahsyat. Pak Gubernur, emangnya seorang menteri yang pintar itu nggak punya RT/RW. Kenapa RT/RW-nya Pak Menteri juga mati?
Pak Menteri juga nggak merasa bahwa Iya. Tidak menghargai. Iya. Di Singapura emangnya orang Singapura itu manusia istimewa? Nggak juga ya kayak kita, tapi sistemnya yang benar. Sehingga RT RW-nya bisa membuat warganya menjadi aktif. Harus di RT RW bikin domisili presiden, ada keterangan dari RT RW yang pakai presiden. Nah, ya, mungkin itu nggak bisa ya. Domisili ini kan ya. Apa sih bagaimana caranya? Tapi intinya ya pertemuan kita ini, kita ingin bersepakat dalam RT RW harus diperkuat. Terutama apa ya sistemnya itu baru masyarakatnya bisa digerakkan. Nah, saya menawarkan sesuatu cara yang ini nanti tinggal kita diskusikan. Oke, mari kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, udah ya. SRNT sebagai infrastruktur sosial. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong, nanti masing-masing bawa ini ke rumah, dibaca lagi sendiri. Kan ini kan udah tahu tapi sendiri. Nanti kalau ibu sampai rumah nggak bisa tidur, saya ini nanti kan baru semenit udah tidur. Oke, mengapa infrastruktur sosial diperlukan? Nah, sekarang ya mari kita lihat ya. Nah, jadi coba kita renungkan ya, terutama yang menjabat RT dan RW ini. Misalnya, ya, ketika Anda memutuskan untuk menjadi RT atau menjadi RW, itu pertimbangannya apa? Mengapa kok Bapak bisa sampai jadi ketua RW itu dulu ceritanya bagaimana? Ceritanya kalau saya kan begini Pak. Jadi, Maksud saya kan kita mengabdi di wilayah, mungkin bisa nitipin anak, kalau kita bisa apa ini anak? nitipin anak lah. Kalau kita bisa di wilayah baik, mungkin warga pada kenal, nanti suatu saat katakanlah saya bisa pulang kampung kan anak di sini. Mungkin itu aja Pak. Itu ya, Bapak kepengen supaya keluarga Bapak bisa dihargai oleh. Enggak, maksud saya Aman. maksud saya ini kalau nanti saya mungkin di kampung, nah anak di sini ada kesulitan apapun, mungkin kalau warga udah banyak kenal, kemungkinan kan bisa ditolong, Ya. dibantu. Itu aja Pak. Oke. Jadi Bapak punya motivasi itu ya. Iya. Oke. Terus Bapak mencalonkan ya. Ya, Terus Bapak terpilih ya. gila. Oke. Bapak PRT. Kenapa Bapak terpilih ya? Ya untuk perubahan. Bapak untuk apa? Perubahan. Yang ini dirubah. Perubahan lingkungan yang tadinya tidak baik menjadi baik, bisa seperti itu. Berarti Bapak berpikir saya kok nggak baik, apa begitu? Ya. Bapak sudah terpikir gitu, sehingga Bapak ingin memperbaiki. Gitu. Ya ada sedikit sih seperti itu. Kepikiran gitu ya. Iya. Bapak, aku pengen memperbaiki, masa saya Semoga tidak calonkan. dan lingkungan juga lebih baik. Setelah Bapak jadi ketua RT, apakah sudah melakukan perbaikan? Udah. Kalau sudah sedikit-sedikit. Belum, Sedikit, sudah puas belum? belum puas. Belum puas. Saya Bapak sudah. Belum puas karena apa? Karena sistemnya ini banyak yang yang nanti perlu kita berbagi nanti kita lihat. Tapi orang menjadi ketua RT RW pasti punya motivasi. Motivasinya macam-macam. Kalau Bapak itu lebih supaya keluarga saya bisa lebih dikenal orang dan segala macam, harus diperbaiki. Motivasi. Tapi apakah benar ada berapa di RT di Jakarta? 300 lebih, 300. 500 loh.
ya Ada. DKI lebih dari itu Jakarta Pusat ya. Katakanlah 500. Ada berapa ribu